waktunya 5 menit. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Baik, mengawali kegiatan, mungkin di sini saya mohon izin ya kepada Bapak Ibu untuk mendampingi Bapak Ibu dari awal hingga nanti berjalannya acara. Tapi sebelum kita awali mungkin sedikit pantun ya Bapak Ibu ya, supaya bisa lebih semangat lagi di hari Jumat atau biasanya anak sekarang tuh nyebutnya TGIF ya. Thanks God it's Friday. Asik. Oke, karena Bapak Ibu juga ini banyak yang dari Bogor, mungkin nuansa pantunnya agak agak berbau Bogor nih Bapak Ibu. Baik, langsung aja ya. Jalan-jalan ke IPB Dramaga, jangan lupa membeli semangka. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan bahagia. Asik. Alhamdulillah. Semoga nggak garing ya. Pembuka yang happy ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kami dari kelompok satu sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Ada saya Satrio selaku mungkin nanti yang akan mengawali berjalannya acara. Kemudian juga ada dari Pak Ajit, kemudian ada Bu Cia. Jadi di sini kami akan melakukan sedikit podcast ya berkaitan dengan kesiapan atau apa saja sih yang perlu dilakukan saat nantinya akan melakukan kajian asesmen HCV HCS. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada dua praktisi, jadi supaya diskusinya lebih asik dan lebih cair, kita coba mengundang dua praktisi dari latar belakang yang berbeda. Yang pertama ada dari Pak Ajit selaku praktisi asesor nantinya, itu dari konsultan, dan juga ada juga Bu Cia selaku asesor nantinya dari praktisi perusahaan langsung. Jadi mungkin kemarin juga kita sudah banyak mendapatkan informasi bahwasannya memang kegiatan asesmen ini kan biasanya dilakukan baik dari internal perusahaan ataupun juga dari eksternal dengan melakukan mitra atau hire dengan pihak ketiga seperti konsultan. Nah, mungkin langsung ke inti acaranya aja ya, Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan kegiatan asesmen atau kajian, kira-kira apa aja nih Bapak Ibu yang biasanya perlu dilakukan supaya kegiatan asesmen itu bisa lancar, kemudian juga dari tim serta dari pandangan kacamata Bapak Ibu masing-masing. Mungkin siapa dulu nih yang mau menjawab, Bu Cia atau Pak Ajit? Oke, boleh dari kita dulu ya, Oke, dari boleh segi Bu Cia, praktisi silahkan perusahaan. Bu. Jadi kami sebelum memulai penilaian, tentunya kami sudah mendapatkan dulu kemarin untuk jadwal kegiatan dari konsultan yang ada dimulai dari tanda tangan kontrak, kemudian kami untuk desktop study atau persiapan tim, kemudian nanti ada scoping visit, lalu kami akan menerima scoping report and PP assessment, kemudian kami wajib melakukan konsultasi publik, penulisan laporan nanti dari tim konsultan, dan nantinya kami akan disubmit untuk laporan HCV-nya. Nah, dalam kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh konsultan tadi, ada tahap awal yang memang sedikit menjadi perdebatan dalam saat memulai penilaian di segi perusahaan. Tentunya kan sesuai dengan persyaratan bahwa kami harus di tahap pra-penilaian ada memberikan lokasi tutupan lahan, SHP, kemudian informasi kajian dari masyarakat. Nah, sebenarnya sih kami agak kesulitan untuk memberikan SHP gitu, karena dari segi perusahaan agak sedikit khawatir memberikan SHP perusahaan, karena pasti warningnya apakah nanti ASM atau bagaimana begitu. Oke. Itu tahap yang kami hadapin kendalanya tuh di pra penilaian itu adalah untuk memberikan data SHP. Oke. Selanjutnya adalah ya mungkin gimana Pak? Oke. Berarti sedikit apa tadi menggarisbawahi ya bahwasannya mungkin kalau dari praktik si perusahaan perlu melakukan beberapa persiapan diantaranya baik dari internal tim sendiri ya selaku nanti untuk penentuan timnya, kemudian juga tadi bisa juga dengan melakukan kerjasama dengan pihak konsultan ya Bu ya.
Benar. Oke, oke, oke. Selanjutnya juga mungkin tadi ada beberapa kendala juga yang Ibu sampaikan. Nah, mungkin itu nanti bisa coba kita bahas juga tuh, bisa kita ulik lagi. Tapi sebelum kita ulik lebih dalam, kalau dari kacamata Pak Ajit nih, selaku dari praktisi konsultan misalnya Pak, biasanya apa aja sih Pak? Poin-poin apa saja sih yang perlu digarisbawahi dalam melakukan persiapan kajian asesmen integrasi HCV ACS. Silahkan Pak Ajit. Oke, terima kasih Pak Yanto, Pak Satrio. Mungkin ini ya kita kita sudah coba kaji lewat data-data sekunder, namun kita tetap membutuhkan data-data yang valid dari perusahaan ya, dari perusahaan. Kemudian juga yang hal yang paling krusial ya bagi kami konsultan ya, itu terkait kontrak dulu mungkin dengan Bu Cia tolong bisa dibantu dipikkan kontraknya. Terus terlihat tadi masalah data-data spasial yang terkait dengan SAP. Jadi nggak jadi masalah sih kita kita Oh, oke, oke. jamin sih jamin kita Ya, kita juga dapat data-data dari badan oke. badan NASA yang lain ya. Oke, oke, oke Pak, oke Pak. Jadi mungkin tadi itu juga tuh Bu Cia sedikit curhat dari Pak Ajit kalau dari praktisi konsultan. Nah, mungkin kita coba ulik tadi deh Bapak Ibu terkait kendala juga kan Ibu Cia juga sempat menyampaikan ada beberapa kendala yang menjadi gerbang utama nih. Biasanya itu terkait sharing data internal baik dari save file ataupun dari citra tutupan lahan. Nah, biasanya kalau dari Bu Cia dan Pak Ajit nih dalam menemukan kendala tersebut, langkah-langkah apa aja sih sebenarnya yang perlu kita antisipasi supaya hal itu tuh nggak menghambat nantinya saat kita melakukan persiapan asesmen. Dari Bu Cia mungkin kira-kira gimana nih Bu biasanya Bu? Tips-tipsnya Bu. Eh, ya pastinya kalau misalnya untuk area tutupan lahan atau fair SKP, langkah awalnya adalah yang pertama kami pastikan dulu bahwa memang semua legalitas untuk lahan yang akan dilakukan penilaian itu sudah kita penuhi begitu karena kan itu menjadi salah satu persyaratan dalam HCV dan HCS ya begitu. Hmm, Eh, Kemudian kami yang harus dipersiapkan lagi dari segi perusahaan adalah ya pastinya sudah ada komitmen baik dari konsultan maupun perusahaan bahwa adanya kerahasiaan data. Begitu sih kalau yang kami yang penting secara legalitas dan komitmen bersama sudah dilengkapi. Nah, tapi untuk di langkah penilaian lainnya yaitu baik dari studi pemeriksaan awal, kerja lapangan, dan analisis interpretasi itu masing-masing tahapan memang kami juga punya kendala sendiri sih dari segi oke. perusahaan begitu. Oke, oke. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dari tadi juga Pak Ajit juga sedikit ngasih clue juga sih Bu. Mungkin perlu adanya data sekunder. Kemudian juga sempat dibahas sebelumnya itu terkait kuesioner ya Pak Ajit ya. Jadi mungkin kuesioner itu yang nanti akan membantu apabila akan terjalinnya kerjasama, bagaimana kesepakatan yang akan disepakati, kemudian kendalanya kalau ada itu jalan keluarnya seperti apa. Nah, mungkin itu juga perlu ya Pak Ajit dan Pak Cia ya terkait kuesioner saat melakukan kerjasama di awal ya untuk pelaksanaan kajian Tapi asesmen. jika ini juga Pak Satrio terkait batas wilayah ya, Oke, ini oke, tolong dipikirkan juga oke. batas wilayah dengan desa mana ini karena kita kadang-kadang di sini terhambatnya karena kita kan ada Oh, oke, proses epic ya, proses epic dulu gitu. oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih karena berjalannya waktu yang tidak terasa. Akhirnya mungkin diskusi kita coba cukupkan. Nanti akan kita buka diskusi kembali, tapi sedikit saya merangkum ya. Tadi ada beberapa poin yang perlu dipersiapkan, diantaranya kesiapan dari kedua praktisi pun hampir sama, baik dari kacamata konsultan langsung dan juga dari pihak perusahaan, yaitu terkait kesediaan eh, data sekunder, kemudian dari kesediaan data tim, baik nanti dari awal hingga nanti terlaksananya pelaksanaan di lapangan. Oke, untuk menutup kegiatan mungkin karena tadi udah dibuka dengan pantun, kita tutup dengan pantun lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik.
burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima Cakep. kasih. Baik, terima Sama-sama, kasih makasih Bapak sudah Ibu. Kami berbagi. dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Kembali ke Bu Santi. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan.